Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 26 September 2022. Renungan kita diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini merupakan suatu kebanggaan kalau kita dipuji orang, kalau kita diberi penghargaan dan dihormati sebagai orang yang memiliki prestasi, orang yang memiliki kekayaan, memiliki jasa atau kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan tak jarang kita berusaha untuk bisa masuk dalam golongan VIP. Bahkan banyak orang yang harus membayar mahal untuk mendapatkan kekhususan itu. Hal itu lumrah saja karena pada umumnya penghargaan di masyarakat kita dilakukan berdasarkan bobot, bibit, dan bebet. Siapa dia, apa jabatannya, dan berapa kekayaannya. Dalam kalangan inti Yesus, dulu rupanya hal itu sudah terjadi. Para murid mencari, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin mendapatkan pengakuan sekaligus agar bisa mendapatkan penghormatan yang membuat orang lain bisa merasa iri. Memang memiliki kekuasaan, walaupun dalam lingkup terkecil, tentu sudah merupakan suatu kebanggaan. Akan tetapi, kelompok yang mau dibangun Yesus tidak seperti yang ada dalam pemikiran umum duniawi. Menjadi pengikut Yesus bukan untuk menjadikan seseorang menjadi sombong. Yesus malah memerintahkan agar para muridnya memiliki kerendahan hati yang sungguh dan memiliki kesediaan untuk melayani. Memang Yesus memaksudkan bahwa kerendahan hati dan kesediaan melayani itu disesuaikan dengan konteksnya. Pelayanan dan bentuk kerendahan hati yang dimaksud Yesus bisa bervariasi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Yesus menekankan ajarannya itu dengan tindakan simbolik, mengambil anak kecil dan menempatkan di sampingnya. Yesus mau meninggalkan kesan yang tak terlupakan akan pembelajaran yang mau disampaikan, yaitu yang paling agung di antara para murid adalah Dia yang membuang kesombongan diri dan mengesampingkan ego, martabat, dan prestise. Di sisi lain, ia siap mengidentifikasikan diri dengan orang yang paling hina dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang dihina itu. Kalau seseorang sudah memiliki hal itu, kiranya tidak mudah lagi iri, curiga, atau memperlakukan yang lain sebagai saingan, seperti murid yang melaporkan bahwa ada orang yang mengusir setan bukan dari kelompok murid Yesus. Menarik
jawaban Yesus. Ia berkata, barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Para saudara yang terkasih, pesan Yesus dalam Injil hari ini sungguh masih bermakna dan sangat perlu pada dunia kita saat ini. Persaingan pada dasarnya sangat diperlukan agar peningkatan mutu bisa terus terjamin. Akan tetapi persaingan terkadang membuat saling menjatuhkan, menimbulkan permusuhan, bahkan kebencian. Maka marilah berjalan bersama pada jalan yang sama, jalan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita para pengikutnya. Jarak dan kecepatan kita berjalan mungkin berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang berjalan sambil melirik ke kiri dan ke kanan, dan ada yang hanya fokus pada jalan itu. Itu adalah kekayaan. Tetapi tidak perlu mempertentangkan siapa yang lebih hebat. Yang terpenting, semoga melalui kita semua dalam perjalanan ini, gereja benar-benar bisa menjadi oase ilahi di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.